Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang tidak terduga, banyak yang akan mengejutkan kamu di akhir bulan ini. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya. Fokus kartu ini buat Pisces, tidak terduga, banyak yang akan membuat kamu terkejut ya. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, nah kita coba cek dulu nih zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Aries, Leo, Sagi. Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, baik Pisces. Kita lihat di sini ada Three of Wands. Ada ya seseorang yang memang sudah pergi dari hidup kamu, yang memang sudah kamu lupakan bisa saja. Dan dalam akhir bulan ini, mungkin dia akan bertemu dengan kamu kembali. Tapi siapakah dia? Mungkin itu dia mantan terindah ya. Atau mantan itu kan banyak nih, bermacam-macam. Ada mantan yang benar-benar pergi, intinya ya dengan kesepakatan bersama, mungkin karena mengejar karir, pekerjaan, atau apa gitu, atau karena perbedaan. Dan ada mantan yang berpisah itu karena menyakitkan. Memang berpisah itu menyakitkan semua sih, tapi ini mungkin lebih kepada hal-hal negatif, mungkin dia menghadirkan orang ketiga, dia mungkin sudah mengabaikan kamu, atau dia sudah menipu kamu ya. Arti kata ini ada seseorang ataupun beberapa orang yang sudah menjauh dari kamu, tapi dia akan datang kembali. Ini mungkin tidak kamu duga ya sebelumnya. Yang awalnya sudah kamu lupakan, yang awalnya sudah hilang dari pikiran kamu ataupun dalam hidup kamu ya, tiba-tiba aja dia muncul. Muncul itu mungkin bisa saja di sosial media kamu. Kok tiba-tiba dia berkomentar ya di setiap postingan kamu, atau dia nge-like foto kamu ya, atau mungkin dia suka mata-matai kamu nih dari teman-teman kamu, atau dia kayak stalking kamu gitu ya. Entah kenapa ya, apa alasannya? Mungkin bisa saja kita akan lihat coba di sini ya, apakah itu oke. Nah, ternyata seseorang itu ini tentang bottom of the deck ya, seseorang yang sudah terpisah mungkin, tapi ini tidak harus mantan ya. Ingat itu tidak harus mantan, bisa saja orang yang pernah kenal dengan kamu ataupun pernah ketemu dengan kamu walaupun sebentar, lalu terpisah, namun pada akhirnya dia kembali, dia datang lagi, mungkin karena ada ikatan secara batin atau ikatan secara spiritual, atau antara kamu dengan dia soulmate, atau mungkin ini teman lama atau siapa, intinya sesuaikan aja dengan case-nya kamu gitu ya. Oke, terkadang kan banyak nih orang yang tidak, aku nggak suka deh sama mantan Kak. Kalau masa lalu ya udah cukup jadi masa lalu. Aku tidak akan lagi terkoneksi dengan mereka gitu. Tapi semuanya itu kan takdir. Kalaupun kita sudah berkata aku ingin lupakan dia, aku tidak ingin lagi dia. Tapi kalau takdir berkata dia akan menjadi jodoh kamu, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa ya. Karena yang tugas untuk membolak-balikkan hati manusia itu adalah Tuhan. Ya, terkadang takdir itu
mempersatukan kita itu berbagai macam caranya. Kalau dia memang jodoh kita, itu pasti akan selalu ada jalan walaupun dulunya kita membenci dia, ya kayak pokoknya kita tidak menyukai dia. Namun kalau memang takdir ya kita akan dipertemukan kembali. Nanti rasa benci itu akan benar-benar cinta gitu loh. Karena benci dan cinta itu dia tipis, ya tipis banget. Jadi kalau kita mencintai seseorang jangan berlebihan. Kalau membenci seseorang juga jangan berlebihan karena rasa itu nantinya akan benar-benar berbalik. Oke? Nah, itu. Jadi itu bisa saja mungkin dia teman masa kecil ataupun siapa. Nah, ini ternyata dia itu memiliki perasaan cukup kuat kepada kamu. Dia seolah-olah saat dia menemukan kamu, dia tidak akan membiarkan kamu pergi dari dia. Nah, ini keinginannya dia. Ini juga membuat kamu kaget, hal yang tidak terduga. Ini mengejutkan kamu kok tiba-tiba ya. Mungkin bisa saja saat ini kamu lagi benar-benar butuh seseorang, mungkin jadi teman curhat atau teman cerita. Ya, nggak tahu aja. Atau memang kamu butuh seseorang untuk mendampingi kamu, ternyata dia datang gitu. Intinya mungkin apa yang kamu butuhkan nantinya di akhir bulan itu akan kamu dapatkan. Oke? Terutama ini mungkin dari segi perasaan ya, segi cinta. Terkadang kan kita kalau kita punya pasangan, "Ah, kayaknya nggak ada deh, Kak, yang akan datang kepada sama aku, karena aku sudah punya pasangan," gitu loh. Nggak tahu aja, saat itu kita mungkin punya masalah, kita nggak bisa menyelesaikan bersama pasangan, tiba-tiba ada nih, seseorang teman, mungkin yang bisa menyelesaikan masalah kita atau dia membantu kita. Entah itu mungkin dari segi finansial kita, pekerjaan kita, dia membantu kita nggak tahu, ya. Intinya, ya sesuaikan aja dengan case-nya kita, mungkin saja itu adalah case-nya kamu. Semoga aja semua akan terselesaikan ya. Oke, aku juga melihat sih beberapa dari mereka-mereka itu, eee, intinya dia mencoba untuk berusaha ya, jika dia itu adalah mantan terindah, dia berusaha untuk selalu ada buat kamu. Dia berusaha untuk memperjuangkan kamu kembali. Mungkin dulu ada waktu-waktu di mana mungkin dia yang tidak punya apa-apa, dia merasa tidak bisa membahagiakan kamu, tapi sekarang dia kembali untuk bisa membahagiakan kamu. Mungkin perjuangan dia mencari nafkah, untuk mengumpulkan cuan-cuan untuk membahagiakan kamu, di sini dia sudah memiliki itu semua ya, semoga. Oke? Dan aku juga melihat seseorang itu begitu sangat memikirkan kamu. Dan kamu juga tidak menyangka kalau dia bisa mikirkan kamu gitu. Padahal udah hilang nih dalam pikiran aku dan ternyata mungkin juga kamu juga mikirkan dia. Karena seperti, ada ikatan batin gitu loh. Kamu juga terkadang mikir, "Kok bisa ya saat mau tidur aku mikirin dia." Padahal dia itu sudah jauh gitu ya. Padahal dia itu, sudah hilang dari pikiran aku sudah move on dari dia, aku sudah bisa terima kalau dia itu pergi dari hidup aku, tapi kenapa dia muncul lagi dalam pikiran aku. Terkadang di situlah kamu mulai mencoba untuk memahami ini apa sih artinya, kok bisa aku mimpiin dia, kok bisa aku, kangen dia gitu ya, kepikiran sama dia. Mungkin saja dia juga mikirin kamu. Mungkin saja itu sinyal-sinyal yang dikirimkan melalui telepati, ya, untuk menyampaikan pesan ke kamu kalau dia itu juga memikirkan kamu. Semoga ya. Terkadang kan ya kita seperti itu, kok tiba-tiba aja aku mimpiin dia ya. Nah, kalau misalnya kamu yang sudah menikah nih, tapi tiba-tiba aja kamu mimpiin mantan. Mungkin saja mantan lagi mikirin kamu, mungkin dia pernah punya janji ke kamu dan tidak ditepati atau dia punya hutang sama kamu. Ya ini sungguh mengejutkan, kok tiba-tiba aja ya aku mimpiin dia. Ya mungkin saja ya, dia punya janji sih dulu sama aku tapi dia nggak nepati. Tapi ya udahlah, mungkin saja dia pengen kata maaf dari kamu. Karena jiwanya itu kayak meronta-ronta atau jiwanya itu tidak tidak tenang karena dia punya salah, gitu loh. Dia punya salah sama kamu dan dia belum belum ketemu kata maaf dari kamu. Makanya mungkin di sini, bisa saja seseorang itu memikirkan kamu karena salahnya kepada kamu, oke? Nah, ini juga menggambarkan, eee, ada beberapa dari kamu akan terkejut ya, akan kaget, melihat ternyata ada teman dekat ataupun siapapun keluarga kamu kah atau apa, ada hidupnya yang tidak bahagia. Hidupnya kayak mungkin pasangan, dia mungkin, punya pasangan dan mungkin lagi bermasalah. Kamu kaget, mungkin, dulunya kamu beranggapan atau melihat mereka tuh bahagia sekali.
Ya, ini tidak kamu duga. Mungkin saja itu teman, entah itu saudara, atau tetangga kamu, atau orang yang terdekat dengan kamu. Kamu melihat, ya ini ada dua pasang, dan itu berdekatan. Arti kata ini ada gambaran, kamu nggak menyangka, ternyata di luar mereka menunjukkan keharmonisan. Mungkin di sosial media mereka juga menunjukkan keharmonisan, ternyata rumah tangganya berantakan. Mungkin itu juga bisa kamu jadikan pelajaran. Tidak perlulah kita mengumbar kebahagiaan kita. Tidak perlu kita menunjukkan. Cukup kita dengan pasangan yang tahu, ya. Mungkin itu juga terlalu berlebihan terkadang ya. Jadi kita itu kalau bahagia ya udah biasa-biasa aja. Nggak perlu kita tunjukkan sama orang kalau kita seperti ini, kalau kita seperti itu ya. Namun pada akhirnya kita harus hancur ya. Seperti itu. Banyak sih kejadian seperti itu ya. Itu teman aku sendiri. Ya tidak perlulah disebutkan namanya. Dia sering posting nih yang pasangan nih, si istri gitu ya. Sering posting keharmonisan, suaminya berikan hadiah ini, jam branded, tas branded, baju branded gitu kan. Terus dia di luar itu sering posting kemesraan-kemesraan, sering makan di sini, makan di mana, di kafe, di restoran mana. Itu sering posting di sosial media. Dia terkesan dia tuh bahagia. Namun yang kagetnya, aku juga kaget sih dengarnya. Kita bukan ngerumpi ya. Ini fakta. Ternyata aku kaget mendengar ada keretakan, ada orang ketiga di antara mereka berdua. Dan aku juga prihatin sih. Jadi itu juga suatu pelajaran bagi kita. Nggak perlu kita mengumbar keharmonisan kita. Ya, seperti itu. Ini juga pelajaran. Apa yang kita lihat itu juga harus bisa jadi pelajaran ya. Oke? Nah, ini juga ada Seven of Pentacles. Ada seseorang yang ternyata ingin selalu bersama kamu. Ya, ada seseorang yang selalu ingin bersama kamu. Seseorang sebentar ya. Oke. Oke, mohon maaf ya. Seseorang ini memang yang aku katakan sudah terpisah. Dia merasa mungkin bisa saja kamu sudah punya pasangan dulunya, dia juga punya pasangan, tapi mungkin kamu juga berkonflik atau kamu sudah terpisah dengan pasangan kamu dan dia juga sudah terpisah. Namun dia tiba-tiba datang dan ingin bersama kamu. Inilah yang dikatakan takdir. Ternyata kebahagiaan kita itu ya mungkin setelah ketemu dengan orang yang tepat. Walaupun pada awalnya kita ketemu dulu dengan seseorang yang sudah mendampingi kita sejak lama, tapi tidak ada keharmonisan. Ya, namun namanya jodoh, kita akan dipertemukan lagi. Dan seseorang itu seperti ingin menua bersama kamu. Itu suatu penghargaan bagi dia. Ya, mungkin dengan ketulusannya, dengan kesabarannya, dia menemukan kamu di sini. Oke, ada King of Wands. Seseorang akan melakukan tindakannya untuk bergerak menuju kamu dan dia akan menunjukkan ya rasa dia ke kamu. Intinya apa yang ada dalam dirinya dia akan tunjukkan, menjelaskan kepada kamu supaya kamu yakin bahwasanya yang cinta yang dimiliki itu adalah tulus. Mungkin selama ini dia tidak dipercaya oleh kamu atau kamu meragukan dia. Tapi saat ini dia akan menunjukkannya. Mungkin ya, semoga di akhir bulan ini kamu akan menyadari kalau seseorang ini tulus sama kamu. Karena kalau orang yang tulus itu pasti ya dia menunjukkan keseriusannya, eh, perjuangannya, dan dia rela berkorban buat kamu ya. Dan kamu ada tempat dia untuk mencurahkan isi hatinya, cerita apapun dia akan ceritakan sama kamu. Nah, itu bentuk ketulusannya sama kamu ya, bahwasanya dia juga ingin berjuang bersama-sama kamu dan dia juga ingin meringankan beban kamu ya. Itu oke, kita akan coba lihat apalagi nih yang akan terbaca untuk hal-hal yang mengejutkan di akhir bulan ini ya. Oke, kita akan coba lihat. Ya, terkadang apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu sebuah pesan terkadang ya, untuk kita bisa pahami untuk kehidupan kita. Di sini juga ada persevere and you will overcome problem. Aku juga melihat beberapa dari kamu itu ya pasti selalu ada problem, masalah ya. Dan tidak dipungkiri juga ya, bahwasanya namanya kita hidup itu akan selalu ditemukan dengan masalah-masalah ya. Termasuk ada seseorang yang mungkin benar-benar apa ya, yang tidak suka dengan kamu. Bahkan ada orang yang menghambat perkembangan hidup kamu ya. Terkadang kamu stuck, dibuat oleh orang tersebut ya. Tapi kamu jangan patah semangat, kamu jangan mundur. Do not back down from opposition. So, lihatkan kekuatan kamu dan perjuangan kamu di sini. Jadi ini yang perlu kamu tunjukkan nantinya. Jadi di akhir bulan ini, aku melihat ada kekuatan dalam diri kamu untuk bisa membangun kehidupan kamu
Intinya lebih lebih baik dari saat ini, karena mungkin ya akan banyak juga saat kita sudah sukses, saat kita sudah, berada di titik, puncaknya, itu akan selalu diterpa oleh angin. Nah, bagaimana cara kita untuk menguatkan pondasi kita ataupun akar dari, eee, kehidupan kita itu, nah itu yang harus kita bangun. Supaya kita jangan jangan tumbang oleh angin apapun, karena semakin tinggi kita, apa ya, berdiri, maka semakin kuat juga anginnya akan menerpa kita. Ya, di situ. Oke? Tapi aku melihat kamu sudah kuat sih orangnya ya. Ini juga ada ram stubborn, aggressive person. Aku juga melihat ada seseorang yang mungkin begitu sangat memikirkan kamu ya. Dan dia begitu sangat keras kepala si orangnya ya. Ini keras kepala kenapa? Mungkin apa ya? Dia itu eh sedikit egois juga, emosian juga. Dia mencintai kamu, tapi dia terlalu terlalu mengekang, ya. Karena dia tidak ingin disakiti, dia tidak ingin dikhianati, sehingga akhirnya ya berefek kepada hubungan kamu dengan dia. Mungkin ini yang pernah terjadi di masa lalu kamu ya. Namun pada akhirnya orang yang keras kepala ini, ya dia datang kembali, mungkin dalam versi yang terbaik, dalam versi yang terbaru gitu ya. Ini ada unicorn. Use your intuition to make beneficial change ya. Nah, aku juga melihat mungkin dari segi keuangan kamu ya, kamu benar-benar akan menggunakan intuisi kamu. Intinya untuk sesuatu hal yang bermanfaat untuk kehidupan kamu. Arti kata, mungkin saat kamu menemukan seseorang, di situ kamu juga harus menggunakan intuisi kamu. Ini orang baik nggak ya? Ini orang tulus nggak ya? Atau ini modus nggak ya? Nah, kamu harus perhatikan benar ya. Ini juga ada school, hidden secret can harm you. Ini tengkorak. Tengkorak, kamu paham ya kalau tengkorak itu? Eh, ada suatu hal yang tersembunyi itu akan terungkap. Jadi di akhir bulan ini itu akan terungkap ya. Mungkin saja seseorang ini akhirnya ingin mengatakan cinta, ingin meminta maaf ataupun yang lainnya. Atau bisa dikatakan, tapi aku melihat sih nggak ada yang aneh-aneh, tapi ini lebih kepada hal-hal yang positif ya. Jadi di akhir bulan ini kamu benar-benar akan melihat suatu hal-hal yang berbeda ya. Ada hills, ada obstacles to overcome. Di sini juga seperti ada bukit-bukit ya, banyak bukit atau gunung. Jadi ini adalah gambar sebuah hambatan. Di dalam kehidupan kamu itu nantinya, ya mungkin lebih tepatnya di akhir bulan ini, kamu juga nantinya akan ketemu dengan sebuah hambatan. Mungkin saja saat kamu ingin membangun sebuah hubungan, itu selalu aja ada hambatan. Tapi hebatnya kamu bisa menemukan solusinya. Nah, itu juga nantinya ada perbaikan. Kamu juga sudah menjadi orang yang kuat, orang yang berpikir bijak ya, orang yang dewasa. Jadi tidak ada alasan untuk kamu benar-benar, memperbaiki hidup kamu ke depan. Semoga aja di akhir bulan ini ya, banyak hal-hal yang ajaib yang akan kamu dapatkan ya, hal yang tidak terduga. Oke, buat Pisces, mungkin ini yang bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca semoga membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi, Pisces. Dadah.